perkenalkan, saya Anas Sumeru, MKep Nurse Spesialis Keperawatan Medikal Bedah. Saya merupakan dosen di jurusan keperawatan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Pada video kali ini, saya akan melakukan pengajaran pada kelas keperawatan dewasa, terutama pada sistem kardiovaskuler, respirasi, dan hematologi. Sebelum masuk ke pengajaran, maka perlu saya berikan sedikit penjelasan tentang bagaimana mata kuliah keperawatan dewasa ini berjalan secara umum dan bagaimana tujuannya. Pada keperawatan dewasa ini diampu pada semester Gasal 2022-2023. Sistem yang dilingkupi pada keperawatan dewasa sebelumnya dikenal dengan keperawatan medikal bedah 1. Mereka ataupun sistem pada mata kuliah ini di cover yaitu sistem pada kardiovaskuler ataupun jantung, respirasi ataupun respiratori yaitu pernafasan, dan juga pada hematologi. Mata kuliah ini dikoordinatori ataupun mungkin dikomandoni oleh Nurse Ahyarul Anam MKep dan beberapa tim teaching yang termasuk dalam mata kuliah ini memiliki profil ataupun capaian ataupun lulusan yang diharapkan nantinya adalah sebagai seorang care provider ataupun pemberi asuhan keperawatan, sebagai edukator ataupun pendidik, dan juga adalah sebagai health promotor ataupun sebagai pendorong pelaku ataupun perilaku kesehatan. Selanjutnya adalah pada mata kuliah ini memiliki 5 buah CPL. Yang CPL 1 adalah merupakan sikap ataupun mungkin attitude, yaitu merupakan mampu memperlihatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menunjukkan sikap profesional, menerapkan prinsip etik, perspektif hukum dan budaya dalam keperawatan yang dilandasi nilai-nilai kejujuran, peduli, dan pantang menyerah dalam menjalankan tugas di bidang keperawatan. Lalu pada CPL 2 atau pengetahuan, diharapkan nantinya adalah CPL ini mampu menguasai konsep, teori, teknik, dan prosedur keperawatan di bidang ataupun pada prosedur keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan. Lalu CPL 3 mampu mengembangkan diri dan meningkatkan keahlian profesional di bidang keperawatan secara berkelanjutan. Yang keempat, CPL 4 yaitu keterampilan khusus, mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional berdasarkan evidence base ataupun berdasarkan praktek berbasis bukti ataupun dasar bukti ataupun berdasarkan penelitian untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan pada klien. Yang terakhir, CPL-nya ataupun capaian pembelajaran lulusannya mampu melakukan edukasi dan promosi kesehatan pada individu, keluarga, dan masyarakat tentunya. Nah, pada bidang yang saya dalami di sini, yang saya akan nanti berikan cuplikan pengajarannya adalah pada pertemuan di sub CPMK 11, yaitu tentang gangguan pernafasan akibat dari adanya trauma. Dalam hal ini tentunya adalah trauma dada berdasarkan evidence based practice. Dan berikutnya juga pertemuan pada berikutnya yaitu 12, 13, 14 masih pada sistem pernafasan, antara lain adalah tuberkulosis, penyakit paru obstruksi kronis, dan juga pada COVID-19. Berikutnya adalah deskripsi singkat pada mata kuliah ini. Fokus mata kuliah ini adalah pemenuhan kebutuhan klien dewasa, yang mana memiliki gangguan pada pemenuhan kebutuhan oksigenasi, sirkulasi, serta bagaimana pemberian asuhan keperawatan pada gangguan pernafasan, kardiovaskuler, dan juga hematologi berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedis, seperti pada bidang biologi, histologi, biokimia, anatomi, fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medikal bedah itu sendiri, ilmu penyakit dalam, farmakologi, nutrisi,
bedah hingga ke bagaimana untuk melakukan rehabilitasi, karena diketahui pada 3 kasus ataupun pada sistem gangguan di keperawatan dewasa ini yang di cover, yaitu kardiovaskuler, pernapasan, dan hematologi, tentunya membutuhkan sebuah kerjasama ataupun mungkin kolaborasi yang agar bisa menangani pasien dengan baik, ya, dengan paripurna. Lalu gangguan sistem tersebut yang meliputi tadi gangguan peradangan, ya, dimulai dari peradangan, lalu adanya kelainan degeneratif, lalu adanya keganasan dan trauma, yang khususnya merupakan 10 kasus terbesar, ataupun mungkin berdasarkan data ini merupakan 10 kasus terbesar yang ada baik lokal, regional, nasional, dan internasional. Lalu pada daftar pustakanya, ya, beberapa daftar pustaka, ya, termasuk yang kami masukkan di sini adalah milik saya sendiri, yaitu pada nomor 4, ya, bagaimana merupakan tinjauan pada gangguan kardiovaskular ataupun pada hipertensi. Nah, lalu tim teachingnya, ya, tadi adalah dari koordinator adalah Pak saya sendiri, Anas Sumeru, lalu ada Ibu Nuria dan juga Bapak Arif Setiopoyo. Dan pada mata kuliah ini membutuhkan prasyarat karena butuh dasar untuk bisa memahami lebih lanjut dan bagaimana mengelola secara komprehensif pada sistem kardiovaskular, hematologi, dan pernapasan tadi. Nah, sehingga diperlukan dasarnya yaitu ilmu biomedis dasar, ilmu dasar keperawatan, farmakologi keperawatan, dan proses keperawatan dan berpikir kritis. Pada topik yang saya sampaikan, ya, dalam hal ini adalah sub CPMK ke-11, ya, yaitu mampu menganalisis kasus pada klien dewasa dengan gangguan pernafasan, ya, khususnya yang saya sampaikan tadi adalah pada trauma dada, ya. Nah, nanti tujuannya, ya, bagaimana mahasiswa diharapkan mampu melakukan atau mampu menjelaskan, ya, ketepatan hubungan penyebab ada dan gejala pada trauma dada. Yang kedua, ketepatan mengidentifikasi hasil, ya, pengkajian pada pasien dengan trauma dada. Yang ketiga, ketepatan merumuskan diagnosa keperawatan pada pasien dengan trauma dada. Yang keempat, ketepatan dalam memilih nursing outcome ataupun hasil luaran pada pasien dengan trauma dada. Yang terakhir, yaitu ada ketepatan memilih intervensi keperawatan yang sesuai pada pasien dan ketepatan dalam mendemonstrasikan intervensinya, ya, baik melalui terapi-terapi yang memang sifatnya kolaborasi maupun terapi komplementer, ya, seperti di sini adalah terapi nebulisasi, suction, fisioterapi, ya, fisioterapi dada dan postural drainase, serta yang sifatnya kolaborasi seperti tracheostomi maupun perawatan pada water seal drainase. Pada evaluasinya nantinya, ya, ada tentunya kriteria penilaian yang benar dan salah, ya, melalui ujian tengah semester maupun pada ujian praktikum. Nah, nanti penyampaiannya ataupun deliverynya, ya, akan dilakukan menggunakan kuliah secara luring, ya. Pada hal ini adalah dilakukan dengan tetap melakukan protokol kesehatan, ya, kemudian nantinya akan ada diskusi ataupun tanya jawab, serta ada penugasan yaitu tentang kepada mahasiswa untuk membaca, ya, untuk mencari literasi tentang patofisiologi dan juga asuhan keperawatan pada pasien dengan trauma dada. Lalu tambahan untuk pengayaan materi maupun sumber-sumber bisa juga diakses pada website yang dimiliki oleh Eldiru ataupun milik Moodle, yang pengembangan Moodle milik Unsur yang dinamakan oleh Eldiru e-learning Jenderal Sudirman, pada alamatnya eldiru.unsur.ac.id, ya. Mahasiswa sudah di-enroll semua sehingga bisa mengakses ke sana. Lalu nanti untuk reviewnya ataupun topiknya, ya, nah, di sana tentunya akan disertakan juga bagaimana anatomi fisiologi pernafasan, patofisiologi trauma dada, penelaksanaan dan asuhan keperawatan pada trauma dada berdasarkan evidence based practice, dan isu perawatan pasien dengan trauma dada. Lalu untuk praktikumnya meliputi nebulisasi, suction,
fisioterapi dada dan postural drainase, serta tracheostomy care maupun perawatan water shield drainase. Ya, untuk komponen penilaiannya ya sebesar 5% untuk teori dan praktikumnya akan dilingkupi pada praktikum nanti sebesar 5% juga. Pada mata kuliah ini, perawatan medical bedah 1 ini ataupun mungkin lebih dikenal juga dengan keperawatan dewasa, ya, dari total 100% penilaian ya akan dibagikan sebagai yang pertama adalah kehadiran, ya, mahasiswa yang mendapatkan nilai adalah dengan kehadiran yang lebih dari 70%. Ya, apabila kurang dari 70% maka akan tidak diberikan penilaian karena secara standar tidak memenuhi kehadiran ataupun mungkin kurang kognitif untuk syarat dari pengetahuannya sehingga tidak bisa mungkin untuk melaksanakan ujian baik UTS maupun UAS. Ya. Lalu pada mata kuliah ini juga kami memfasilitasi untuk dilaksanakannya case based learning ataupun mungkin diskusi pada kasus. Ya, nanti akan dilakukan diskusi secara kelompok dan diberikan penugasan berupa esai ataupun nanti ada paper untuk dikumpulkan. Lalu kuis, lalu juga kami memfasilitasi adanya project based learning, ya, ataupun nanti mahasiswa membuat di akhir setelah mengikuti seluruh perkuliahan mahasiswa mampu untuk menyusun sebuah media untuk penyaluran kesehatan baik pada sistem kardiovaskuler, pernafasan dan juga pada sistem hematologi tadi. Nah, lalu untuk UTS dan UAS sendiri, ya, masing-masingnya memiliki bobot 15%. Nah, dan juga ada praktikum juga akan diberikan bobot sebesar 15%. Rencana pembelajaran semester ini ataupun mungkin topik pada mata kuliah perawatan dewasa ini, ya, kami sertakan bagaimana contoh dari soal ujian, ya, yang mungkin bisa dilihat. Nah, ini ada contoh dari subjek PMK 1, 2, 3, dan nanti ada juga di bawahnya beberapa soal lainnya. Nah, soalnya adalah mengikuti standar dari soal-soal di uji kompetensi nasional ataupun uji kompetensi nurse Indonesia, ya. Jadi adalah menggunakan vignette ataupun menggunakan kasus. Nah, lalu akan mahasiswa untuk bisa menentukan salah satu jawaban yang paling benar. Ya, konsepnya adalah menggunakan one best answer. Jadi hanya akan ada satu jawaban yang paling benar. Ya, demikian untuk penjelasan singkat pada mata kuliah keperawatan dewasa dengan sistem kardiovaskuler, pernafasan dan juga hematologi. Pada topik yang akan saya sampaikan, cuplikan yang akan saya berikan nanti adalah pengajaran pada topik subjek PMK 11, yaitu pada asuhan perawatan pada klien dengan trauma dada. Ya, perlu saya sampaikan bahwasanya mungkin pada topik tersebut akan terdapat gambar-gambar yang kurang pantas, bukan dalam hal ini adalah karena ada beberapa organ tubuh yang mungkin ditampilkan di sana dan mungkin bisa terkena sensor pada YouTube, sehingga nanti kami akan alihkan kamera pada sisi kanan dari layar Anda, ya, agar mengurangi ataupun meminimalisir pemaparan dari gambar-gambar yang mungkin ditampilkan pada slide presentasi saya nantinya. Ya, diharapkan tidak mengurangi dari apa yang disampaikan kepada mahasiswa semua, namun tetap bisa dijadikan sebagai bagaimana proses pengajaran yang saya berikan. Demikian untuk bisa kita ajukan kepada perkuliahannya, untuk cuplikan pada perkuliahan hingga nanti evaluasi, ya, tanya jawab kepada mahasiswa. Ya, pagi ini kita akan belajar tentang trauma dada. Ya. Jadi karena kita masuk ke sistem respirasi, memang salah satu gangguannya ya karena tidak ada untuk penyakit, ya, tapi juga salah satunya karena trauma, ya, mungkin karena adanya kejadian yang memang
dari luar, ya, dari faktor eksternal, ya, bukan faktor biologis, ya, maupun faktor internal. Ini karena memang faktor eksternal. Nah, ini di depan tampaknya sudah ada contohnya, bagaimana contoh dari gambar ketika seseorang mengalami trauma dada, ya, atau disebut thoracic trauma, ya. Jadi memang namanya kejadian atau mungkin injury, ya, cedera, ya, juga bisa terjadi kapan saja, ya, dengan tidak bisa diduga. Nah, umumnya berarti memang penyebab paling sering adalah karena KRL, ya, kecelakaan lalu lintas. Ya, jadi itu memang yang paling sering terjadi. Sehingga memang pastinya karena tubuh kita ini, badan ini punya penerangan yang paling luas, ya, punya permukaan yang paling luas, jadi memang seringkali ada juga trauma di bagian dada. Tentunya kalau KRL juga tidak hanya di bagian dada, tapi juga di bagian kepala, abdomen, ya, bahkan mungkin bagian ekstremitas, ya, biasanya tidak jarang ada juga multiple trauma atau multiple fracture. Nah, di sini kalau ini contohnya, ya, ini gambarnya. Jadi kalau memang dapat dari internet, entah mungkin karena kecelakaan kerja atau mungkin karena kekerasan, jadi bisa saja hal tersebut, ya, karena sebenarnya yang masuk adalah sebenarnya balok kayu, ya, jadi saja mungkin karena kecelakaan kerja, ya. Nah, kita belajar dulu tentang anatomi fisiologi, ya, di review lagi dulu sebentar, ya, sekilas saja. Ya, jadi itu gambarnya, ya, gambar anatomi fisiologi di pada di rongga dada, ya, ini adalah memang rongga dada, karena di sini juga beririsan dengan rongga abdomen, rongga abdomen, dan di rongga juga. Biasanya kalau sini ada paparan kulit KRL, begitu, ya, ada jelas di sini, ya, biasanya kepala juga rawan, ya, ada juga jelasnya. Kita belajar dulu anatominya, ya. Jadi apa namanya, pada dada itu, toraks itu, ya, baik kulit, otot maupun tulangnya itu, ya, strukturnya, ya, pasti hampir sama ataupun mirip dengan struktur tubuh kita yang lain. Ada kulit, ada otot, ada tulangnya. Nah, kemudian karena tadi terus bekerja setiap hari, ya, dia harus mengembang, ya, mengopis, dan ada fitur tambahan, ya, itu sebagai pleura covers each lung. Jadi setiap paru-paru itu dilindungi atau dilindungi oleh pleura. Ada dua macam pleura apa? Pleura apa namanya? Steral dan apa? Pari, parietal. Yang luar yang mana? Yang luar kita apa parietal? Yakin? Ya, oke. Ya, jadi ada pleura di sana. Nah, dengan adanya pleura ini, dia akan melindungi si paru-paru khususnya. Di dalam juga ada lapisannya, ada pelindungnya juga, ada parietal, ya. Nah, karena memang terus bekerja tadi, kalau tidak ada pelindungnya, ini akan bergesekan, apakah jantung mungkin ataupun dengan rongga, ya, atau dinding dada tadi yang akan bergesekan. Kalau sehari 20 kali misalkan, semenitnya kali jamnya kan berarti 30 kali 20 kan sudah banyak, berarti kalau 24 jam, ya, sehingga di sana ada pleura tadi. Nah, di pleura tadi di dalamnya ada surfaktan, ada cairan di dalam paru-paru tadi, sehingga ini menambah apa namanya daya untuk mengembang dengan tidak menimbulkan gesekan. Ini bagaimana kalau kita lihat, ya, patient dari spinal injury di bawah C5, bawah C5 itu masih mungkin bisa bernapas, ya. Tapi kalau misalkan spinal injury-nya di atas C3, C itu apa? Wah, cervical. Spinal cord, C-nya adalah cervical. Ya,
daripada vertebrae. Ya kan ada apa aja tulang vertebra? Ini belum sampai sama ya, cuma sebentar. Ya, ada cervical, thoracal, lumbar, dan coccygeal. Ya kan? Itu kan SMA ya, SMA kita ada tentang vertebrae SD kali kalau. Ya, jadi kan itu tulang di belakang itu kan ada ya. Jadi ini tulang cervical. Jadi saya bilang juga ketika kita ada trauma dada, ya, apalagi ketika memang kayak hal itu terlalu tadi, ya kita harus selalu curiga, ya, akan ada cedera pada bagian cervical atau leher, juga leher sampai cervical. Ya, beda kalau yang di mata kita sebenarnya ada cervix juga ada lagi. Ya, jadi harus memang kadang istilah-istilah itu banyak. Nah, ini kan harus belajar juga bahasa mana terkait dengan anatomi fisiologi, pentingnya di situ sehingga nggak salah. Jadi ada jumlah yang berbeda, ya. Di sana isinya saraf spinal tadi, ya. Jadi makanya kalau di bagian lumbar itu yang memang sering terjadi cedera, ya misalkan aksiden ya, ada jahil mau kursi mau duduk, dia ditarik kursinya, jatuh ya. Jadi jatuhnya duduk itu kan, kemudian yang ada biasanya lumbarnya. Kecelakaan sepeda motor juga kadang terjadi seperti itu. Atau kadang yang sering ditemukan itu jatuh dari pohon misalkan, ya, apa ngambil kelapa atau ngambil gula aren misalkan, ya. Itu kan bagian lumbar. Ya, kayaknya kalau lumbar masih mending, apa mending kalau orang Jawa. Ya, maksudnya biasanya hanya lumpuh bukan lumpuh. Ya, biasanya lumpuh. Karena daripada mati begitu kan. Orang Jawa selalu mending apa lebih disyukuri. Ada cukup waktu untuk diskusi. Ya silakan kita diskusi dulu. 5 menit masih ada. Yang mau bicarakan belum jelas, harusnya ada. Silakan ditanyakan. Silakan yang mau tanya langsung angkat tangannya. Nanti kita coba cari jawabannya bersama-sama. Silakan. Kita bisa lihat lagi, tidak lagi dari masuknya sini. Kalau cukup jelas ya, alhamdulillah. Ya silakan, bagus saja. Ya, jadi untuk mengukur, ya, memang itu ada di slide. Saya juga belum pernah mencoba mengukurnya. Infeksi ini memang untuk menghitung ya, membandingkan antara penetrasi dan perfusi. Ini saya hanya tahu nilai normalnya ya, jadi normalnya 0,95. Tapi bagaimana sampai kepada hasilnya gangguan itu ada 4/5 itu juga ya, kalau 4/5 80 ya, mereka 0,8. Ya, cuma bagaimana menemukan ventilasi dan perfusi ini yang saya juga belum mengurus lebih lanjut. Mungkin juga kita kaji sama-sama, mungkin dicari di Google Vecchi ratio gitu ya, kita coba cari ya. Jadi saya juga belum menemukan bagaimana keteknya. Saya tidak yakin itu juga harus atau mungkin sebuah ilmu yang harus dipahami atau cukup untuk diketahui ya. Jadi ada memang mana yang nice to know dan juga mana must to know. Jadi sejauh ini saya rasa untuk nice to know, jadi nilai normalnya 0,95, tapi mengukurnya itu juga saya belum sampai ke sana bagaimana untuk melihat ventilasi dan perfusinya. Ya, jadi mohon maaf kalau belum lengkap untuk menambahkan penjelasan tentang ventilasinya. Saya mungkin untuk pertemuan nanti berikutnya kita coba cari jawabannya ya. Kita coba cari untuk ventilasinya kelas B ya, nanti di kan udah sama saya ya, nanti kita bisa melihat bagaimana ventilasinya. Kalau sudah mencari, kamu nggak? Belum ya, nanti dicari kita kalau saya nggak dapat ya kalian seperti menyampaikan suatu bulan. Oke, terima kasih pertanyaan Mas. Silakan lagi, ada pertanyaan? Ya, silakan. Jadi kan kalau semisal ada di negara itu kena ke sternum dan sternumnya itu rusak
terbelah itu kan dilakukan sternotomi ya Pak. Hmm. Nah, itu bisa kembali seperti normal atau gimana? Ya, jadi kalau sternotomi ya itu mau dilakukan juga pada misalkan kasus CABG ya. Jadi apa namanya bypass graft itu ya, coronary artery bypass graft itu kan juga dibedah di sini dipotong, operasinya juga sama. Ya, jadi ya sangat pasti bisa kembali masuk pada flail chest tadi. Flail chest tadi kan segmennya malah patah gitu kan. Nah, banyak kan lagi kalau stereo ini kan jelas dia lurus begitu ya. Kalau stereo tadi kan dia bengkok masalahnya. Jangan khawatir ya kalau di ortopedi itu di sama operasinya itu alatnya macam-macam. Ya bengkel macam-macam ada. Jadi bahkan termasuk di vertebra itu yang nggak karuan bentuknya, ini bisa diatur agar bisa nanti diluruskan misalkan ada skoliosis dan proses osteoporosis itu kan. Nah ini juga sama, itu juga bisa. Jadi kalau ada yang jalurnya hanya lurus, ya sangat bisa. Makanya dulu saya sampai di akhir itu kayaknya ada di kayak model di apa namanya, kayak di staples gitu ya. Jadi hanya dipasang, enggak terus harus dikasih pad itu kayaknya karena memang ini kan otomatis akan mendorong ke depan. Jadi seperti itu saya lihat bahkan dulu itu kita di akhir ya saat ini habis CABG dan sudah boleh pulang ke situ kan masih bertanya-tanya sebetulnya nomor gitu karena ini kan otomatis mendorong beda dengan faktor yang lainnya jangan di sini ya. Ya sini kan mendorong ke depan jadi nggak perlu pen gitu kan jadi langsung saya garis gitu nanti sudah cukup untuk mengembalikan ketika ada motor gitu ya. Ada lagi pertanyaan silakan masih ada 5 menit sepertinya. Oke, cukup ya. Baik kalau mau cukup ya, terima kasih atas perhatiannya atensinya untuk kelas pada hari ini ya. Alhamdulillah tadi sebenarnya tidak ada sekitar yang terlambat gitu ya untuk konten semua ya. Bagus ya, perhatikan segala macam sudah misalnya ya masuk untuk prosesnya juga saya rasa tidak terlambat ya. Jadi nanti tidak laporan minta prosesnya dibuka. Oke, kita akan bertemu lagi untuk 2 minggu lagi dengan topik untuk PPOK ya, sebenarnya mungkin sama 1 Juli nanti ya. Oke, saya mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dalam penyampaian saya tadi ya, untuk tidak ada yang belum terjawab tadi pertanyaannya karena memang ini spesifik mungkin lebih dari yang respirasi ya, saya tidak akan memberikan pertanyaan jawabannya tadi di minggu yang berikutnya. Ya, semoga yang kita pelajari dari bermanfaat. Kita bertemu lagi. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.